Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di pertemuan pertama mata pelajaran kemuhammadiyahan, hari ini kita akan membahas tentang perguruan Muhammadiyah. Tapi sebelum memasuki materi, marilah kita sama-sama buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan memohon kepada Allah supaya dijaga kesehatannya, dijaga keluarganya, sehat selalu, dan memohon kepada Allah juga supaya pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki materi, tapi sebelum memasuki materi, bertanya. Kalian ini belajar atau sekolah di sekolahnya Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 9 program khusus Robbani. Nah, Bapak pengen bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar di sekolah Muhammadiyah itu? Nah, kalian bisa tuliskan di buku atau di kertas. Ketika nanti kita diizinkan untuk bertatap muka, Bapak pengen dengar bagaimana perasaan kalian belajar di sekolah Muhammadiyah. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah. Jadi perguruan Muhammadiyah yang dimaksud ini adalah sekolah ya, atau tempat lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Muhammadiyah. Jadi sejarah berdirinya dulu itu, setelah berdirinya Muhammadiyah, itu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu memperhatikan dunia pendidikan, perlu memperhatikan sekolahan, perlu memperhatikan ilmu pengetahuan. Sehingga disitulah beliau mulai melibatkan Muhammadiyah ke dalam pendidikan. Tapi sebelum melibatkan Muhammadiyah, beliau sendiri melibatkan dirinya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini melibatkan dirinya sendiri yang pertama untuk menjadi guru di sekolah Belanda. Jadi beliau menjadi guru di sekolahan yang didirikan oleh Belanda ketika menjajah saat itu. Nah, di situ untuk mencari tahu, oh ternyata sistem sekolahan itu seperti ini, ternyata menjadi guru itu seperti ini, ilmu pengetahuan itu seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi beliau mengawalinya dengan menjadi guru di sekolah Belanda. Nah, kemudian ketika beliau menjadi guru itu, kemudian beliau ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Maka karena di Muhammadiyah rata-rata pendidikannya adalah pendidikan Islam, maka beliau ingin mencari sumber ilmu Islam itu kepada tempat yang paling dekat dengan sumber ilmu Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau pergi ke Mekah untuk memastikan ilmu, untuk menuntut ilmu yang banyak, untuk menuntut ilmu yang benar. Jadi ilmunya itu tidak jauh-jauh dari Nabi, dan insya Allah dipastikan benar ilmunya. Nah, kemudian setelah beliau menempa diri, memperbanyak ilmu di Mekah, kita pulangnya beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah, dan sekolah yang pertama berdiri itu yaitu sampai sekarang masih ada yang menjadi pondasi itu adalah Muallimin Yogyakarta, kemudian Muallimat Yogyakarta. Nah, itu kurang lebih sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah itu seperti itu. Beliau mencoba menjadi guru di lembaga sekolah Belanda, kemudian menempa diri ke Mekah untuk menuntut ilmu agama, dan setelah beliau pulang melalui persyarikatan Muhammadiyah mendirikanlah sekolah Muhammadiyah. Nah, memahami perguruan Muhammadiyah seperti yang Bapak sampaikan tadi, perguruan Muhammadiyah itu gampangnya itu adalah sekolah Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi aktivitas atau usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang mengelola amal usaha pendidikan dasar SD, kemudian menengah SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Jadi mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Mulai dari kalian masih anak-anak di TK, PAUD, kemudian SD, sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu kurang lebih makna dari perguruan Muhammadiyah. Selanjutnya,
Ada visi misi perguruan Muhammadiyah. Jadi visi itu sesuatu yang harus diwujudkan atau tujuan lah. Inginnya itu seperti apa. Kemudian misi itu bagaimana cara mewujudkan visi. Jadi misi itu bagaimana cara mewujudkan visi. Maka visi dari perguruan Muhammadiyah adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian untuk misinya itu meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi perguruan Muhammadiyah. Fungsi perguruan Muhammadiyah ini yang pertama adalah sarana pendidikan dan pencerdasan. Jadi Muhammadiyah ini mendirikan lembaga pendidikan itu untuk mendidik dan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kalian bersekolah di Muhammadiyah itu supaya kalian menjadi orang yang terdidik dan kalian juga menjadi orang yang cerdas dengan bersekolah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelayanan masyarakat. Nah, ketika kalian nanti sudah menjadi orang yang terdidik dan cerdas, kalian bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan ilmu-ilmunya. Dan ketika kalian menerapkan ilmu-ilmu itu, maka kalian akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Atau bisa juga perguruan Muhammadiyah ini sebagai pelayanan masyarakat untuk mencerdaskan anak-anaknya, untuk mencerdaskan warga-warganya, masyarakat-masyarakatnya. Yang ketiga adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kalian belajar di Muhammadiyah, belajar di sekolah Muhammadiyah, kalian diajarkan untuk berdakwah, menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf dan menjauhi sesuatu yang mungkar. Yang keempat adalah lahan kaderisasi. Jadi ketika kalian sudah menjadi orang yang sukses, kalian pernah bersekolah di sekolah Muhammadiyah, maka kalian diharapkan menjadi kader-kader atau penerus-penerus untuk menggerakkan sekolah Muhammadiyah tersebut. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga poin-poin pentingnya dapat kalian catat. Kalau videonya ini terlalu lama, kalian bisa cepatkan dan di-pause ketika mau menulis. Yang penting jangan sampai luput poin-poinnya. Seperti itu ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WA atau bisa di kolom komentar atau bisa japri saya. Seperti itu ya. Jadi silahkan dicermati baik-baik videonya. Semoga bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah bahwa perguruan Muhammadiyah ini dibentuk atau didirikan untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mencari kader-kader yang unggulan, kader-kader yang luar biasa, sehingga dia tidak kalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendasarkan semuanya pada nilai-nilai keislaman. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.